Salam sahabat tutu, kita akan general reading ya. Kita akan bahas permintaan subscriber ya untuk membahas tentang Marcel, Radival, dan Gus Samsudin. Terlepas berpihak atau tidak berpihak, sebaiknya kita sih netral ya. Apa yang kita lihat belum tentu itu yang terjadi. Apa yang kita dengar belum tentu juga itu yang terjadi ya. Apa yang kita lihat dan kita dengar belum tentu juga itu yang terjadi. Jadi istilahnya sih, jangan mencampuri urusan orang lain, jangan menghakimi orang lain kalau itu memang bukan urusan kita, gitu ya. Tapi kita akan lihat bagaimana kasusnya nantinya antara Marcel, Radival, si pesulap merah, dengan Gus Samsudin. Kita akan lihat bagaimana perkembangannya dan kira-kira siapa yang bakal memenangkan dalam kasus hukum ya. Kita akan lihat kasus hukumnya ya. Kalau benar salahnya hanya yang maha kuasa yang tahu ya. Nanti saya akan jelaskan sedikit juga apa sisi baik di sisi Marcel dan apa sisi baik di sisi Gus Samsudin. Tapi kita akan lihat kasusnya akan begini. Kasusnya akan bergulir dengan duit dan duit ya. Pasti dengan karirnya Marcel yang meningkat, duitnya akan banyak. Itu juga akan meningkatkan keterkenalan atau Gus Samsudin sendiri ya. Dia akan naik juga ya. Kasusnya akan seperti itu. Baru nanti kita akan lihat dari sisi Marcel dan Gus Samsudin sendiri. Kasusnya akan bergulir terus ya, cukup panjang. Dan itu memang lagi-lagi akan melibatkan orang-orang di Gus Samsudin sendiri dan orang-orang di Marcel sendiri. Intinya nantinya bergerak di duit ya. Walaupun di suatu titik nanti akan ada cinta, akan ada keikhlasan, akan ada kasih sayang di antara mereka berdua. Mereka akan menemukan titik keseimbangannya sendiri, walaupun perjalanannya akan cukup berat. Tetapi yang terbaik dari semua kasus itu atau polemik yang terjadi adalah The Empress dan The Lover keluar ya. Yang terbaik bagi mereka berdua adalah diselesaikan dengan damai dan cinta, tanpa keputusan, tanpa justice, tanpa mana yang benar, mana yang salah. Oke, baik, kita lihat dari sisi Marcel dulu. Marcel ingin mengungkapkan sesuatu kepalsuan. Dia tidak mau orang-orang dibodohin atau ditipu dengan ya praktek yang dianggapnya dukun palsu ya, yang menyebabkan banyak yang tertipu, istilahnya Marcel. Dari sisi Gus Samsudin sendiri, dia menipu siapa? Toh kalau ada yang merasa ditipu, sebaiknya dia melapor. Dari sisi Gus Samsudin sendiri, kalaupun tidak ada yang benar-benar sembuh dari perbuatan atau apapun yang dilakukan dari pengobatan Gus Samsudin, dia nggak bakal mungkin sebesar itu bisa mendirikan padepokan, bisa mendirikan pesantren yang ratusan santrinya di situ gratis ya, walaupun ada yang nyumbang juga ya. Jadi kalau kalian melihat sisi buruk, sisi baiknya, ya ngapain gitu ya. Kita nggak ngerti dan tidak berurusan dengan itu. Sebaiknya tidak menjatah atau berpihak ke satu dengan yang lain. Sedangkan Marcel melakukan pembuktian bahwa kerisnya bisa menyala karena remote, bahwa asapnya bisa ya, itu asap itu ya memang mainan saya SD ya kalau kayak gitu sih. Tetapi terlepas dari itu, baik dan buruknya kita nggak tahu ya. Seperti konten-konten saya yang lalu, bahwa justru di awal-awal konten saya sering menjelaskan bahwa tidak ada orang baik di dunia ini. Yang ada hanyalah orang yang baik kepada kita. Juga tidak ada orang jahat di dunia ini.
yang ada adalah orang yang jahat kepada kita. Analoginya begini ya, mungkin sering kita lihat di TikTok atau di short video YouTube juga ya, ada seorang laki-laki duduk di bus, ada pencopet yang mau mencopet dompetnya. Kemudian si ibu melihat itu dan dia melemparkan botolnya ke si orang itu agar dia sadar dan dia melakukan reaksi sehingga pencopet itu tidak jadi nyopet duitnya ya. Ini yang melihat akan tahu, oh ibu itu menolong. Tetapi bagi mereka yang hanya mendengar suara kelotak dan dia menengok ada ibu melemparkan sebotol air, dia akan menyalahkan bahwa ibu itu mengganggu si pria ini. Padahal maksudnya adalah menyelamatkan. Jadi apa maksud baik kita belum tentu diterima baik oleh orang lain karena orang ini menganggap ibu ini jahat, gitu ya. Terus kasus yang berikutnya sering kita lihat juga ya, ada dua orang mendorong mobil dari belakang karena mogok mobilnya didorong ke depan. Sedangkan orang yang ada di depan tidak melihat ada orang yang mendorong. Kemudian dia berbuat baik nih, waduh ada mobil jalan sendiri, bahaya ini, bisa nabrak kiri kanan ya. Walaupun yang mendorong kan sudah mengukur nih, dia nggak akan laju banget karena jalannya cukup datar. Sehingga orang tersebut menghentikan mobil itu, mengganjal pakai batu bannya. Orang yang dorong jelas jengkel ya, jelas jengkel dong karena dia tidak tahu maksudnya. Kemudian berantem duluan, baru dijelaskan, baru mereka bisa mengerti satu sama lainnya. Itu yang disebut orang-orang tabayun ya, menjelaskan. Bahkan penjelasan pun belum tentu diterima dengan baik karena yang mendorong akan bilang, kamu lihat-lihat dulu dong kalau mau memberikan mobil, dilihat ada yang mendorong apa enggak. Sedangkan di pihak yang mengganjal mobil, ya kalau ada yang dorong, kalau enggak saya melakukan tindakan penyelamatan terlebih dahulu. Nah itu ya, dari sisi yang melihat dan dari sisi yang mendengar kita nggak tahu mana yang benar atau mana yang salah. Dari sisi Marcel sendiri dia melakukan pembuktian, tetapi dari sisi Gus Samsudin dia juga melakukan hal yang belum tentu yang dituduhkan Marcel ini benar. Marcel melakukan pembuktian dengan logika ya, dengan apa yang terjadi yang dia lihat, dan dia bisa melakukan dengan persis cara yang sama yang dilakukan dengan maksudnya dengan hasil yang sama ya, keris bisa nyala, terus bisa keluar asap, bisa membakar tisu tanpa apa-apa ya, walaupun dengan obat-obat tertentu ya, bahan-bahan kimia tertentu ya, tetapi belum tentu caranya sama ya. Kita nggak tahu dalamnya lautan, kita nggak tahu sedalam apa, semampu apa Gus Samsudin yang sebenarnya. Toh kalau dilihat kemampuan dari sisi baiknya Gus Samsudin, dia berhasil menyembuhkan banyak orang. Terus ya kalau menyembuhkannya dengan cara menipu ya nggak baik, begitu ya. Sebetulnya apakah itu menipu? Karena di dalam ilmu pengobatan, kalaupun itu benar dengan trik ya, itu namanya gimmick ya. Di bidang pengobatan alternatif itu namanya gimmick untuk meyakinkan atau lebih mensugesti orang-orang yang berobat kepadanya. Kemungkinan kita akan melenceng sedikit dengan efek placebo. Mungkin yang bagi kalian yang belum tahu apa itu efek placebo, bisa klik di Google ya, apa itu efek placebo. Bahwa di dalam percobaan 10 orang yang sakit kepala dan 10 orang yang sakit kepala, yang satu dikasih obat beneran, yang satu dikasih kancing baju. Kancing baju itu kalau ditelan nggak apa-apa ya, dia tetap akan keluar sebagai kotoran ya. Yang sembuh hampir sama ya, tidak jauh berbeda tingkat kesembuhannya. Karena apa? Sugesti. Itulah gimmick yang diperlukan di dalam pengobatan ya. Saya tapi tidak menjat bahwa semua memakai gimmick ya, tapi banyak yang istilahnya dibilang dukun atau pengobatan alternatif yang ilmunya masih nanggung ya, banyak menggunakan gimmick untuk memberikan sugesti yang kuat.
Begitu ya. Saya sendiri banyak melakukan pengobatan sih dengan self healing, lebih ke mereka puasa, melakukan sesuatu tanpa memberikan sesuatu yang membahayakan ya. Tapi gimmick tetap ada ya. Tapi gimmicknya biasanya saya tetap natural dan mereka beli sendiri. Yang paling banyak adalah self healing, karena saya tidak mau mereka tergantung terus kepada saya. Dia harus bisa menyembuhkan dirinya sendiri, karena Tuhan sudah memberikan kekuasaan atau memberikan kuasa sebenarnya kepada tubuh kita, kepada pikiran kita untuk menyembuhkan diri sendiri. Mungkin teman-teman bisa lihat konten saya yang berjudul self healing atau penyembuhan pribadi ya. Bisa klik aja di pencarian penyembuhan pribadi Toto Tarot Reader, itu akan muncul, atau self healing Toto Tarot Reader, itu akan muncul. Bagaimana cara kita menyembuhkan diri sendiri? Ini panjang banget ya, karena pengobatan yang dilakukan Gus Samsudin, pasti mereka Gus Samsudin sendiri akan melihat pengobatannya secara psikis, digali dulu psikologinya, karena seperti yang saya sering bahas, 80% orang sakit karena sakit dari dirinya, dari dalam dirinya, dari hatinya, dendam, iri hati, seperti itu ya. Jadi kalian yang sakit nggak sembuh-sembuh, itu gali ke dalam diri kalian sendiri. Dendam, iri hati, benci, banyak pikiran, terutama yang sering pegel-pegel, stroke, sering leher nengok sakit, itu karena pikiran, karena stres. Saat tidur pun otot di leher dan di pundak itu selalu tegang, sehingga pagi orang bilang tengengen atau salah tidur, bantalnya nggak dijemur ya. Karena memang bisa sembuh, bantal begitu jemur kita akan lebih rileks ya, aliran darah kita akan semakin lancar dan besoknya kita sembuh. Orang-orang sering melakukan penyembuhan dengan itu ya. Di dalam dari Gus Samsudin sendiri, dia akan menggali psikisnya dahulu, terus mereka akan melakukan pengobatan. Ini perlu gimmick enggak? Perlu pembuktian enggak untuk orang-orang yang tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah disugesti? Maka seperti kertas terbakar, keris yang menyala-nyala, itu perlu dilakukan. Tetapi tidak dengan orang yang mudah disugesti, karena mereka udah percaya banget sama Gus Samsudin, hanya butuh tumpengan atau dia bersedekah kepada orang-orang di sekitar, itu sudah menyembuhkannya. Tetapi karena pengalaman beliau pasti akan melihat, Gus Samsudin akan melihat orang ini perlu gimmick atau tidak, perlu pembuktian atau tidak. Kalaupun ingin dibuktikan secara benar-benar, nggak akan bisa terjadi ya, karena itu adalah kuasa kehendak Tuhan yang tidak boleh disombongkan. Dari sisi Gus Samsudin begitu. Sekali lagi, kita tidak memihak, dan saya sendiri tidak memihak ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, belum tentu itu yang terjadi. Intinya jangan campuri urusan orang lain, dan kita ngapain overthinking, membela sana dan membela sini, kalau kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dari sisi Marcel sendiri, saya bisa membuktikan kalau itu trik. Iya, itu trik versinya Marcel, tapi belum tentu trik versinya Gus Samsudin kalau itu trik ya. Kalau dia benar-benar bisa, benar-benar mumpuni, bisa berbuat seperti itu, who knows, siapa yang tahu. Itu kuasa Allah, kuasa Tuhan ya, kuasa yang maha besar untuk memberikan suatu anugerah kepada orang-orang tertentu. Apakah ada orang-orang yang terpilih? Ya, sebetulnya itu adalah proses. Memang kita mempunyai peran masing-masing di dalam kehidupan ini. Intinya kalau kita tidak tahu apa yang besok bakal terjadi, apa yang kita khawatirkan ya. Terus kalau yang lalu tidak bisa dirubah dan tidak bisa diulangi lagi, apa yang harus kita khawatirkan? Kita hanya perlu mensyukuri apa yang terjadi di hari ini, berbahagia dengan apa yang terjadi di hari ini. Kita lanjutkan ya, siapa nanti yang bakal menang. Mungkin kan teman-teman
terutama yang tanya, yang di komen, pasti akan mencari siapa yang benar, siapa yang salah ya. Tapi kalau itu nggak bakal bisa dapat ya, karena keduanya sama-sama benar. Iya, saya nggak nyebut yang salah ya. Keduanya sama-sama benar. Tapi yang kasus hukumnya, apakah nantinya di dalam kasus hukum Marcel yang menang atau Gus Samsudin yang menang? Itu saja yang akan saya lihat ya. Apakah Marcel yang menang? Apakah Gus Samsudin yang menang? Jawabannya draw ya. Mungkin yang sering konsultasi ke saya akan tahu ya. Saya sering membuat yes no question seperti ini ya, karena ini adalah mayor dan kedudukannya sama. Kecuali di sini keluar The Empress atau The Emperor, pasti menang Marcel. Tetapi di sini munculnya adalah The Chariot dan The Temperance, itu balance. Dan Marcel sendiri ingin balance, ingin menemukan keseimbangan saja. Dia tidak bermaksud untuk mempermalukan atau menjatuhkan seseorang ya, tetapi maksudnya adalah baik, yaitu memberi bantuan kepada atau memberi penerangan kepada orang-orang, pengetahuan kepada masyarakat. Jangan mudah percaya, tapi bukan jangan tidak percaya ya. Dari sisi Marcel ya, jangan mudah percaya dengan gimmick-gimmick seperti itu. Itu hanyalah trik sulap menurut Marcel ya. Intinya baik juga ya, supaya kita tidak mudah tertipu oleh dukun yang lain. Bukan semua ya, karena tidak semua dukun palsu ya. Tetap beberapa orang memang mempunyai kuasa penyembuhan ya. Bagaimana dia mempunyai kuasa untuk membuat seseorang itu nyaman. Bahkan beberapa klien saya hanya ngobrol aja by phone ya. Saya jarang untuk ketemu ya. Bahkan untuk bertemu itu mungkin hitungan jari aja yang saya mau temuin, karena mereka benar-benar urgent ya. Kalau enggak, saya enggak mau ketemu, paling by phone aja atau V-call ya. Di situ baru V-call aja dia udah sembuh karena udah tenteram ya. Nggak, tanpa melakukan apa-apa dia bisa mengeluarkan unek-unek aja, bisa ngobrol, menampung sampah mereka ya. Menampung sampah mereka itu udah selesai. Sering saya juga bilang ya, kalau orang melemparkan sampah kepada kita, kalau kita nggak menerima, ya itu sampah terjatuh di jalan. Itu juga yang bisa dibilang dari ilmu orang kirim santet atau apa. Mau percaya nggak percaya, itu adalah sampah energi yang dibuang kepada kita. Penjelasannya begini, bagaimana kok bisa percaya santet? Saya nggak percaya. Bagus kalau nggak percaya, karena orang yang tidak dipercaya kepada santet, orangnya nggak bakal bisa disantet ya. Makanya Marcel berani nantang. Coba santet Marcel nih, kalau bisa mati dalam sebulan, berarti memang dia akuin itu dukun. Nggak bakal bisa, karena Marcel udah ngeblokir kepercayaan dia terhadap santet. Berarti kok kalah ahli dong, kalah tinggi dong ilmunya. Tidak seperti itu ya. Kita analogikan bahwa kalau kita ngirim messenger, atau kita kirim email, kirim WhatsApp kepada Marcel, kalau Marcel nggak ngebuka itu WhatsApp, itu nggak bakal terkirim. Tapi bagaimana energi santet, apakah benar-benar ada? Kita akan bisa analogikan seperti ini ya. Kita kirim email, kirim surel ya, kirim WhatsApp atau kirim text message, tolong dong di print di sana ya. Tolong di print di sana. Itu adalah energi yang dikirim ke WA, ke handphone kita. Kemudian kita transformasikan dalam bentuk padat berupa print dan kertas. Akhirnya terjadi di print ya. Muncul dengan apa yang sama persis dengan orang yang mengirim ini. Jadi memang tingkat keilmuannya ada tingkatan-tingkatannya ya. Tingkat keilmuan orang yang mengirim santet itu ada tingkatan-tingkatannya. Bagaimana dia bisa merealisasikan energi partikel-partikel ini ke dalam tubuh seseorang, kemudian membuat dia menjadi padat ketika di dalam, bisa berbentuk paku, silet atau apapun ya. Yang kalian tidak percaya, bagus, good,
enough ya. Jadi cukup sampai di situ. Jangan memaksakan pakaian kalian untuk kita pakai atau untuk orang lain pakai. Keyakinan kalian untuk tidak mempercayai santet itu sangat bagus karena kalian tidak bakal bisa disantet. Makanya saya sering kalau orang-orang bilang, saya kena santet ini nih, kamu percaya nggak? Kalau kamu percaya ya itu akan terjadi. Bahkan sering kita beberapa konten-konten akan menyebutkan apa yang kita pikirkan itulah diri kita, apa yang kita pikirkan itulah yang bakal terjadi. Sugesti pikiran secara psikologis, kekuatan pikiran. Sering nggak kalian yang dulu mungkin SMP, SD, SMA yang takut-takut disuruh maju, justru kalian takut, justru kalian disuruh maju ya, karena itu psikologisnya, energinya, getarannya sampai ke guru tersebut, sehingga guru itu menengok kalian dan suruh maju. Juga kalau ada razia di jalan raya nih, kita yang takut-takut secara energi akan mengirimkan ke polisi untuk melihat kita. Tetapi kita yang kadang lupa pakai helm, jalan santai, nggak dicegat sama atau nggak diberhentiin sama polisi karena energi kita tidak mengusik dia. Itu ya, pengalaman-pengalaman itu telah sendiri ya. Kadang-kadang kita menginginkan makanan, tiba-tiba istri kita udah makanan tertentu ya, saya pengen makan tahu nih, tiba-tiba istri udah masak tahu di rumah. Itu karena energi kita sudah sering nyatu. Sebetulnya itu yang harus kita latih. Kita udah mempunyai, sudah dianugerahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk menyembuhkan diri kita sendiri melalui kekuatan pikiran. Kalau yang orang-orang sekarang zaman modern, nanti udah tidak akan ada uang, adanya hanya ATM. Selembar kartu bisa untuk semuanya, atau hanya barcode saja, dimeteraikan di dahi, di tangan, atau dimanapun. Kalau untuk saya nggak sedangkal itu juga. Yang lebih jauh, lebih maju lagi, kita nggak butuhkan materi lagi, kita nggak membutuhkan benda lagi. Hanya pikiran saja, aku mentransfer kamu 200 juta, celing, udah masuk ke rekeningnya dia. Seperti itu ya, hanya dengan kekuatan pikiran. Itu pun bisa dijelaskan dengan kondisi yang saat ini terjadi. Orang lain di Amerika, kita di Indonesia, kita bisa ngobrol secara tatap muka. Yang di zaman dulu itu dianggap ya tipu ya, ilusi, ataupun bisa dibilang itu adalah khayalan ya. Tetapi di zaman dulu keilmuan kejawen, ilmu yang sangat tinggi, orang yang bisa sukmanya pergi, kemudian bisa ngobrol di tempat yang sangat jauh dari dia, hanya dengan merogoh sukmo apa ya namanya ya, saya nggak tahu. Itu terjadi dan itu diimplementasikan dengan logika, dengan ilmu pengetahuan yang sekarang. Begitu ya, jadi keadaannya akan draw ya, yang nggak akan ada yang kalah dan nggak ada yang menang. Semua akan menjadi sebagai polemik saja ya. Itu harapan saya juga ya. Kemudian bagaimana, kapan gini ya, kapan kasus ini akan selesai ya. Kalau saya sering membaca seperti itu, kapan kasus ini akan selesai? Dalam hitungan bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau dalam hitungan tahun. Sebulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun. Kapan kasus ini akan selesai menemukan kedamaian? Sebulan belum, 3 bulan sepertinya, 6 bulan baru justice ya. Jadi di akhir tahun kasus ini akan ditinggalkan oleh ya kita-kita ya. Yang meramaikan kasus ini kan kita-kita. Kalau kita sudah nggak nganggap mereka ya, itu akan hilang sendiri, turun sendiri, dan akan musnah alam semesta yang bekerja. Jadi kalau kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan, maksudnya kita tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan. Jadi yang kita tidak mampu, biarkan alam semesta yang bekerja. Kita harus meyakini bahwa Tuhan yang Maha Kuasa akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita.
ada rencana yang lebih indah dari Tuhan untuk kita semua. Semoga itu bisa menjawab ya teman-teman yang menanyakan bagaimana bacaan untuk Marcel Radival pesulap merah. Saya nggak bilang VS ya, dengan atau dan Gus Samsudin. Semua ada kebaikannya sendiri, semua ada kebenarannya sendiri, karena kita tidak tahu apa yang terjadi, dan apa yang kita lihat belum tentu yang terjadi, dan apa yang kita dengar belum tentu itu yang terjadi. Maka sebaiknya ya, hampa adalah isi ya, isi adalah kosong. Sebaiknya kita tidak menghakimi satu sama lain, tidak memihak satu sama lain. Kita memikirkan kebahagiaan diri kita sendiri. Mukjizat yang paling menghebohkan ya, atau mukjizat yang paling gaib, apa sesuatu yang paling gaib adalah bagaimana kita bernafas saat ini, bagaimana kita bisa melihat keindahan, bagaimana kita bisa ngomong dan kalian bisa mendengar dan kalian bisa mengerti maksud saya, dan saat kita bisa merasakan keindahan-keindahan yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Itu saja yang penting. Salam sahabat Tutu.